Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Hanifah Alfiansyah, mahasiswi Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, di sini jika teman-teman sudah melihat di belakang saya, sudah banyak kapal, karena di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai seputar kapal. Yang pertama, nanti saya akan jelaskan terkait jenis-jenis kapal dan fungsinya. Dan yang kedua, nanti saya akan jelaskan terkait jenis-jenis alat keselamatan yang ada di kapal. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis kapal dan juga fungsinya. Kira-kira kapal apa aja sih yang teman-teman tahu? Baik, di sini yang pertama ada kapal tanker. Kalau teman-teman bisa melihat, kapal tanker merupakan sebuah kapal yang memang didesain secara khusus untuk mengangkut atau membawa minyak, cairan kimia, maupun cairan lainnya. Jenis kapal ini memiliki ciri khusus, yaitu memiliki banyak pipa yang berada di atas bagian dek kapal, dan terdapat juga kapal yang memiliki desain bentuk setengah lingkaran di bagian dek kapal yang biasanya kita sebut dengan MNG. Kapal tanker dibekali dengan sistem keselamatan yang tinggi dan telah ditetapkannya. Karena apa? Karena mengingat bahwa kapal ini membawa jenis muatan yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, teman-teman. Jadi, kita harus berhati-hati. Jika terjadi sedikit kesalahan dalam kapal ini, maka akan berakibat sangat fatal bagi pekerja maupun lingkungan sekitar. Seringkali terjadi kejadian-kejadian berbahaya yang dialami oleh pekerja kapal pada saat bekerja di sini. Seperti contohnya antara lain kebakaran, kebocoran, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yakni ada kapal kargo. Kapal kargo ini merupakan kapal barang yang mungkin kita sebut biasanya kapal barang ya teman-teman. Dari namanya sudah jelas, kapal kargo merupakan kapal yang digunakan untuk menyeberangi lautan, mengangkut barang atau kargo dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kapal kargo bukan hanya menyeberangi antara pulau-pulau lokal, tapi banyak kargo juga yang dapat menyeberangi samudera di dunia ini. Nah, kapal kargo sesuai dengan tugasnya untuk mengangkat dan menurunkan barang. Kapal kargo ini dilengkapi dengan kren kapal atau alat angkat kapal. Dan yang ketiga ada kapal ro-ro. Kapal ro-ro adalah kapal yang bisa membuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri, bahkan bisa keluar dengan sendiri juga, sehingga disebut sebagai kapal roll-on, roll-off, atau yang disingkat dengan ro-ro. Oleh karena itu, kapal ini dilengkapi dengan pintu rem yang dihubungkan dengan movable bridge atau dermaga apung ke dermaga. Nah, kapal ro-ro ini selain digunakan untuk angkutan truk, juga bisa digunakan untuk mengangkut mobil penumpang, sepeda motor, hingga pejalan kaki. Nah, angkutan ini merupakan pilihan populer antara Jawa dengan Sumatera di Merak Bakuheni, antara Jawa dengan Madura, dan juga antara Jawa dengan Bali. Oke, untuk yang keempat ada container ship. Container ship ini atau kapal peti kemas, sering juga disebut dengan cellular ship, adalah kapal yang dibangun khusus mengangkut kontainer atau peti kemas berukuran standar. Nah, penempatan peti kemas bersifat seluler dengan bingkai vertikal. Selanjutnya, yang kelima ada passenger ship atau kapal penumpang. Nah, kapal penumpang ini mungkin teman-teman sudah umum ya, sudah sering dengar. Kapal penumpang ini tentunya memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak, dan kapal penumpang sendiri terdapat beberapa jenis, di antaranya kapal pesiar, kapal samudra, dan kapal feri. Oke, kapal selanjutnya yakni ada kapal bulk carrier. Di sini teman-teman bisa melihat seperti apa kapal bulk carrier. Kapal bulk carrier merupakan kapal yang memuat bahan kering yang sangat banyak, seperti mulai dari gandum, tepung, biji-bijian, pasir, hingga biji besi. Lalu apa sih bedanya dengan kapal yang pertama tadi, kapal tanker? Nah, kapal tanker ini juga mengangkut khusus ya. Tapi bedanya kapal tanker memuat bahan-bahan yang bersifat cair, sedangkan kapal bulk carrier ini membawa bahan-bahan yang kering. Kapal yang tertuju atau kapal yang terakhir yakni ada kapal angkatan laut. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan kapal angkatan laut ini. Kapal angkatan laut ini dioperasikan khusus untuk tentunya agenda militer laut,
Dan ada beberapa jenis kapal angkatan laut, diantaranya kapal induk, kapal perang, kapal pengisian, kapal bahan bakar, kapal pengangkut helikopter, kapal patroli, kapal penyepu ranjau, kapal serbu amfibi, kapal selam, serta kapal rumah sakit. Oke, sekian untuk terkait jenis-jenis kapal serta fungsinya, teman-teman. Mungkin nanti kita lanjut untuk terkait alat-alat keselamatan di atas kapal serta fungsinya. Oke teman-teman, bisa kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yakni alat-alat keselamatan di atas kapal serta fungsinya. Nah, mungkin teman-teman kalau untuk jenis kapal mungkin masih familiar ya teman-teman untuk terkait alat keselamatan. Mungkin sebagian besar hanya beberapa. Nah, di sini saya akan berbagi edukasi sedikit tentang alat keselamatan di atas kapal serta fungsinya. Alat yang pertama yakni sekoci penyelamat atau lifeboat. Nah, alat keselamatan ini saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Alat keselamatan ini di atas kapal yang pertama sekoci penyelamat atau lifeboat. Gunanya untuk menyelamatkan sekian banyak orang dalam keadaan bahaya. Sekoci berupa perahu kecil yang berada di kanan dan kiri kapal atau tepatnya di dek sekoci. Nah, pada kapal barang rata-rata ada 2 buah sekoci, sedangkan pada kapal penumpang atau pesiar sesuai dengan besar atau kecilnya kapal tersebut. Nah, sekoci umumnya berjumlah 12 buah. Sekoci-sekoci tersebut terbuat dari logam, kayu, serta serat-serat fiber. Armada kapal di dalam sekoci rata-rata telah sedia perlengkapan keselamatan jiwa seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan sarana bantu untuk mencari bantuan kapal lain. Untuk alat keselamatan yang kedua, yakni ada pelampung penolong bentuk cincin atau ring life buoys. Pelampung penolong dan jaket atau rambu penolong gunanya untuk mengapungkan orang di atas air. Nah, life buoys ini berbentuk seperti ban mobil. Pelampung ini akan dilempar ke laut apabila ada satu orang penumpang yang jatuh ke laut. Pelampung ini harus mempunyai warna yang mencolok ya teman-teman agar mudah dikenali. Mungkin kita sebagian besar melihat untuk pelampung ini warna orange. Nah, itu yang dinamakan pelampung. Mungkin teman-teman juga sudah familiar. Untuk alat keselamatan yang ketiga, yakni ada jaket penolong atau life jacket. Life jacket merupakan yang ketiga yakni alat keselamatan jaket penolong atau life jacket. Life jacket ini berbentuk seperti pakaian, teman-teman. Jaket penolong ini dimanfaatkan penumpang untuk mengapung di laut saat terjadi kondisi darurat. Nah, jaket penolong juga harus mempunyai warna yang mencolok supaya mudah dilihat. Jaket ini harus dilengkapi dengan peluit yang dikaitkan pada tali untuk menarik perhatian penolong. Alat keselamatan yang keempat yakni ada rakit penolong tiup. Rakit penolong terdiri dari 2 tipe. Pertama adalah rakit kaku dan yang kedua adalah rakit tiup. Tipe yang kedua ini dipakai jikalau tidak berhasil menurunkan sekoci. Nah, rakit penolong ini harus dilengkapi dengan penutup yang berfungsi untuk melindungi penumpang. Warna rakit ini rata-rata mencolok, teman-teman, seperti warna jingga agar mudah terlihat. Sekarang ini rakit yang dikembangkan berbentuk seperti kapsul dengan kapasitas besar dan dilengkapi tali pembuka yang panjang. Nah, penggunaannya dengan cara dilemparkan ke laut, kemudian ditarik talinya sesudah tali ditarik, rakit akan secara otomatis menggembung. Di dalam terdapat perlengkapan keselamatan jiwa seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kapasitas rakit dapat mengangkut hingga 25 orang. Alat keselamatan yang kelima, yakni ada pelempar tali penolong atau line throwing apparatus. Alat keselamatan di atas kapal berikutnya roket pelempar tali. Gunanya yang ada dalam penghubung pertama antara survivor dengan penolong yang mempermudah proses pendekatan, bisa juga dipakai untuk kepentingan lainnya. Alat pelempar tali ini harus bisa melempar tali paling dekat sejauh 230 meter. Untuk yang ketujuh, yakni media pelindung panas atau thermal protective aid. Gunanya juga sebagai pelindung tubuh, tentunya untuk mengurangi hilangnya panas di badan. Dan yang terakhir, yakni isyarat asap
Gunanya sebagai isyarat tanda bahaya bila mana survivor melihat ada kapal penolong. Nah, isyarat ini hanya dapat dilihat oleh mata pada siang hari dengan menggunakan asap api. Pada malam hari dapat digunakan obor tangan atau obor parasut. Untuk gambar isyarat asap, teman-teman bisa dilihat di sini. Sekian sedikit edukasi saya mengenai jenis-jenis kapal serta alat keselamatan kapal. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya tentunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.